berjamaah yang insya Allah dilanjutkan dengan majelis ilmu. Dan materi ini saya sampaikan di depan Lurah Jaten waktu tarawih keliling. Dan disitulah kemudian saya berpikir kenapa kita penting atau perlu untuk punya pemimpin yang beragama Islam itu, karena ya kalau pemimpinnya nggak Islam yang mau ngandani kapan? Kalau pemimpinnya Islam kan beliaunya mesti ke masjid gitu. Dan ketika ke masjid kita tinggal nembak aja sesuai dengan keperluan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an dan ayatnya sering kita dengar, yaitu Al-Baqarah 185 dalam rangkaian ayat puasa, 183 perintah puasa, 184 orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa, 185 disebutkan sahur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan. Dan kemudian pada Quran surat Al-Qadar ditegaskan tentang kondisi itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian ditambahkan lagi pada Quran surat At-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bahasanya turunnya di malam yang penuh keberkahan dan itu adalah Lailatul Qadar. Nah, tafsirnya adalah para ulama menyebutkan, sebagian tafsirnya adalah Quran itu dari langit ketujuh turun ke Baitul Izzah, salah satu tempat di langit dunia yang ada di atas kita pas itu utuh, buatan per ayat tapi utuh satu kitab. Baru dari situ ke dunia itu bertahap sesuai konteksnya. Tujuannya adalah agar meneguhkan Nabi Muhammad SAW dalam memegang, memahami Al-Quran. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam prakteknya ketika bulan Ramadan Nabi membaca Al-Quran dalam sholat malam sebagaimana yang sering kita dengar, niku baca Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, bahkan dalam satu rakaat gitu, panjang. Dan praktek itu dilanjutkan pada Khalifah Umar bin Khattab pada saat beliau memimpin dan mewajibkan atau memerintahkan untuk tarawih secara berjamaah, yang pernah saya jelaskan di sini ceritanya. Nah, di situ diimami oleh Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini mantan orang Nasrani yang masuk Islam, yang meriwayatkan hadis terkenal tentang Dajjal, yang menemui Dajjal, yang ketemu dengan Dajjal. Nah, di situ Umar bin Khattab radhiyallahu an dan imamnya yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari diperintahkan untuk membaca dalam tarawih itu satu rakaat 200 ayat. Jadi nek cara Al-Baqarah niku 286 niku kan berarti meh rampung sekitar 2 juz sak rakaat. Nah niku ping 8. Ping 8 niku berarti pinten 16 juz. Meh setengah Quran langkung segede. Nah, kemudian dalam masa tabi'in niku rakaatnya mulai diperbanyak sehingga bacaan per rakaatnya itu jadi lebih pendek. Tapi ketemunya tetap dawa. Nah, saking dawane dikisahkan sampai para sahabat itu pada zamannya itu nek sholat tarawih barengan itu gojekan tongkat atau tekan semelang naik ke belak gitu. Dan itu berlangsung sampai menjelang subuh. Jadi benar-benar waktu tinggal mepet, sahur pun langsung ada subuh. Dan itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran turun kepada kita, maka ada tahapannya. Nah, ini panjenengan mengevaluasi sendiri, jenengan sampai di level mana. Yang pertama, belajar baca. Seorang muslim harus bisa baca. Ketika jenengan tidak sakit baca, maka mang belajar baca. Boten usah isin, boten usah kewo kali sinten-sinten. Nek tenang isin ajeng belajar teng masjid, mang timbali niku guru TPA ten Driyo jenengan boten napa-napa. Pun monggo jenengan yang ngatur. Saya pernah ketemu niku bapak-bapak niku kemaki banget cerita sama saya. Sawah duwe, rumah duwe, mobil duwe, motor duwe, buat pamer kabeh. Boten kok yo Quran saged Pak. Dereng nah niku. Lah mbok dibang duwe-duwe niku wae ngundang guru ngaji sekali teko 31.000 nopo pinten ngoten kan sak mempere ngoten kan, terus jenengan belajar Quran maneman wis duwe-duwe kabeh maca Quran ra iso.
ngono yo Mas. Lah nggih to lah pripun mulih. Nah, ketika jenengan pun saged membacanya, jenengan harus mentahsinnya, melancarkannya. Nah, jadi qiraah bawahnya atau tahapan selanjutnya adalah tahsin. Nah, harapannya nanti jenengan bisa membaca Quran dengan tartil. Pramila Gusti Allah paring mandikan waratilil Qur'ana tartila. Nek maos Quran iku kanthi tartil. Panjang pendeknya bener, makhrajul hurufnya bener. Nah, sehingga jenengan misalkan mriki enten dan kampung mriki enten yang lulusan dari sekolah tahfidz niku mang berdayakan. Yo enek kajian tahsin. Dan jenengan derek kena nopo? Khususnya yang asring dados imam niku. Al-Fatihah niku kedah ditahsin niku. Karena nanti kalau enggak ditahsin niku kadang niku Ar-Rahmanir Rahim. Mimnya panjang enten sing Ar-Rahmanir Rahim. Bener iku. Jadi ya dia merasa nyaman dengan bacaannya ini jane kleru ya. Jadi bacaan Quran itu buatan soal itu penake ngene, benten kados nyanyi sak karepe dhewe, wajeng dengan tuwuk kendek iki sak karepe dhewe angsal, tapi nek pun bacaan Quran ini kan enten harokate panjang pendeke ngoten niku lho, termasuk makhrajul hurufnya. Nah, kemudian tahap ketiga niki nggih nek saged, nek niki buatan wajib ya. Nek yang 1 2 niku diusahakan semaksimal mungkin, dan nomor 3 niki tahfidz. Enggak wajib, cuman yang paling wonten dengan hafal Al-Fatihah. Karena ini kan wajib tinggi sholat gitu. Terus surat pendek, Qul Ahad, Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Nas, ini jangan usahakan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tahapan terakhirnya yaitu tadabbur. Nah, tadabbur atau mempelajari isinya atau tafsirnya niki sepanjang hayat. Terus sampai kita meninggal. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Quran dibaca itu berpahala, kemudian ditartil itu berpahala, ditahfidz tambah berpahala, nopo melih difahami. Pramila Nabi paring ngandikan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian itu yang mau majelisnya baca Quran dan mengajarkannya, mempelajari Quran dan mengajarkannya. Sehingga Nabi pun seumur hidup beliau sejak turun Quran itu selalu disampaikan malaikat Jibril tiap Ramadan untuk diajari Quran, di murojaah kalian diajari iki maknane iki kandungane iki karepe iki. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadam ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi itu pada hari-hari biasa itu wong sing paling dermawan, pas Ramadan tambah dermawan, napa melih pas diparani Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, min sahri Ramadan. Dan Jibril niku mendatangi Nabi setiap malam di bulan Ramadan. Berarti ping 30 nek dinane 30 nang ping 29 fayudari subul Quran. Jadi bukan memurojaah tapi mempelajari, mengajarkan isinya. Mendarus. Nah, kita darus kan maca ya. Ini darus niku sebenarnya maknane niku mempelajari isinya. Pramila Pak Guru niku nama bahasa Arabnya itu mudarris, sing ngajarke, bukan sing macake, sing ngajarke. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya hadis tadi menunjukkan dianjurkan kaum muslimin untuk banyak mengkaji Quran di bulan Ramadan dan berkumpul untuk mempelajarinya. Di Quran itu memang harus dipelajari pada level yang paling puncaknya, yaitu dipelajari, dan kalau memungkinkan silakan disetorkan dalam bentuk hafalan, dan dianjurkan juga untuk membaca. Jadi maos tok niku angsal pahala, menghafal nggih angsal, kemudian mentahsin mentartil nggih angsal, kemudian paling utama niku mempelajari isinya. Kenapa kita harus mempelajari isinya? Ya, kalau terkait bacaannya, jangan insya Allah pun sami melampaui. Karena Quran itu disebutkan oleh Allah pada Quran surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Niku kitab suci yang penuh berkah. Neng bersyarat. Syaratnya napa? Syaratnya liyadabaru ayati, kudune ditadaburi, waliyatadzakkaru ulul albab, terus dijadikan pengingat, bahan untuk pepeling buat ulul albab, orang yang mau berpikir, orang yang berakal. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki mandhap ing langit untuk kita kitab yang penuh berkah.
kok nggak kita pelajari isinya? Nah, disitulah kita nggak akan mendapatkan keberkahannya. Sehingga Allah bertanya pada Quran surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka itu kok nggak mau mempelajari atau mentadabburi Quran? Apakah hatinya itu sudah terkunci sehingga nggak mau mempelajari isinya? Kemudian Allah pastikan Quran itu tidak datang dari makhluk manapun kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa kalian nggak mau mempelajari Quran padahal Quran itu datang tidak dari selain Allah? Kalau datang dari selain Allah, kamu akan dapati pertentangan banyak. Saya pernah buka-buka Alkitab, itu saya coba bandingkan ayat satu dengan yang lain dalam tema yang sama. Itu ada pertentangan, dan pertentangan itu kan ya ngomong ketoknya sepele nih, jadi ya bukan sepele. Misalnya disebutkan Nabi Solomon itu punya, di situ nyebutnya gundik ini selir 100 pada kitab A, nanti di kitab yang lain 1000. Ya bener kacanya 01, tapi kan sejili 100 sini 1000, jadi kaca 100 tahun itu. Nah ini kok akeh nih gitu. 1 yuta kali 10 yuta kan akeh nih. Walaupun nolnya kacanya siji gitu kan. Maka Al-Quran dipastikan oleh Allah tidak datang dari makhluk manapun kecuali datang dari Allah, dan jenengan tidak akan mendapatkan kekeliruan. Dan jangan seperti orang-orang Yahudi yang kemudian wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa hinu illa yadunnun. Jangan kayak orang Yahudi yang mana Taurat itu enggak pernah dipelajari dengan baik dan benar, ning mung diceritake ning ceritane tanpa ilmu, mengayal-ngayal, mengada-ada. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, majelis dalam artian mempelajari Quran itu sangat penting. Nah, teknisnya gimana? Teknisnya jangan kemudian Quran tok. Nabi mengatakan qataratu fikum man lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitabullah wa sunnati nabiyyi. Tak tinggalkan dua perkara, nek kalian berpegang maka enggak akan sesat selamanya, yaitu Quran dan sunnah. Sehingga mempelajari Quran itu nggak sepaket kalian mempelajari sunnah. Enggak bisa kemudian Quran tok, enggak bisa. Dan sunnah pun telah saya sampaikan tadi, ini bukan berarti cuma sunnah Nabi tok, tapi Nabi pun mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Melu wa sunnahku karo sunnah khulafa'ur rasyidin. Sehingga dalam agama ketika kemudian tidak ditemukan dalil dari Nabi SAW, tapi ditemukan praktek dari Khalifah Rasyidah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu bisa jadi dalil. Contoh misal hari ini tesih enten orang yang memperdebatkan Quran kuwi disusun karo Utsman kan. Berarti kuwi digawe-gawe karo Utsman. Nah, terus karepku piye? Ya kudune apa eneke wae semebar. Nah, terus piye lek pelajari ini kan. Nah, praktek yang terjadi pada saat Khalifah Utsman itu menyusun, mengumpulkan dan manuskrip yang asli dibakar biar kemudian manusia itu tidak berdebat tentang mana yang benar tapi sudah jadi satu. Itu sahabat nggak ada yang mengingkari. Para sahabat itu diam semua, sepakat ijma. Lah kok datang orang kemarin sore memprotes niku. Nah ini sebuah perkara yang dengan harus hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Dan ketika dikatakan mushaf Rasem Utsmani itu bukan berarti sing nulis Utsman, bukan, tapi dikumpulkan pada zaman Khalifah Utsman. Boleh. Mungkin orang-orang tertentu itu menuduh ini karangannya Utsman kan. Aneh-aneh pokoknya. Satu-satu sih. Dan kalau memang itu datang dari Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun aman nih. Yang penting riwayatnya riwayat yang sahih atau hasan. Nah, kenapa kita harus tegas seperti ini? Karena Nabi sudah mewanti-wanti akan datang masa orang itu ketika mendengar hadis nggak mau. Nabi mewanti-wanti dengan mengatakan la yushiku birrojuli muttaqian ala arikatihi yuhaddisu bihadisi. Akan datang masa di mana ada orang yang duduk di tempat duduknya, terus disampaikan ini loh Nabi ngendikan ngene. Terus dia mengatakan fayaqulu, dia berkata bainana wa bainakum kitabullah. Wes gak habis-habisan ning Quran ae lah gitu. Mau nanti ada orang yang ngomong gak dalil-dalilan gitu.
Ma wajadna fihi min halal istahlalna. Apa yang dari Quran itu halal ya kita halalkan. Wa ma wajadna fihi min haramin haramna. Apa yang di Quran itu diharamkan kita haramkan. Gadis tinggal ge ra usah. Nah, padahal Nabi menekankan pada riwayat ini, riwayat Ibnu Majah dan menurut Syekh Albani hadisnya sahih, ala wa inna ma harrama Rasulullah wa mislu ma harrama Allah. Ketahuilah yang diharamkan oleh Rasul maka itu berarti haram juga di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperkuat dengan ayat Quran surat Al-Imran 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nek kamu cinta sama Allah, maka ikuti aku, ikuti Muhammad, ikuti sunnahku. Al-Hasr ayat 7 mengatakan yang serupa, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul itu ambil, yang dilarang tinggalkan. Jadi sepaket Quran kali sunnah ini. Nah, lalu belajarnya yang terbaik di mana? Disebutkan oleh Nabi SAW, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah. Yang terbaik itu kalau mau mempelajari Quran yaitu berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum. Membaca ayatnya dan mempelajari isinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenengan nglampahi ngoten niku lalu jenengan duduk manis di masjid mendengarkan majelis Al-Qur'an dibacakan, majelis tentang kandungan Quran dijelaskan, maka para malaikat akan berdoa dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni orang-orang yang mau bermajelis di masjid ini dan kemudian rahmatilah mereka. Bahkan gak cuma sampai di situ, Nabi mengatakan orang-orang yang datang ke masjid lam ya'tihi illa bi khair, niatnya enggak lain kecuali kebaikan, yaitu apa? Ya ta'allamuhu aw yu'allimuhu, mempelajari Quran atau mengajarkannya, fahuwa bimanzilatil mujahid fisabilillah. Maka jumeneng jenengan ten mriki diitung sebagai kedudukan orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berjihad niku nek sedo mati syahid, sehingga jenengan kalian nunduk ngantuk ya digugah kalian rencange sedo, insyaallah mati syahid. Nah, jenengan yang senderan terus tilem atau gugah rencange sedo, insyaallah mati syahid, Pak. Mati syahid ning masjid ora usah dadak belut kali wong kafir, bacok-bacokan untuk kedae mboten. Cukup dengarkan majelis ilmu yang dibacakan Quran kali sunnah. Dan kalau dilakukan pagi ngeten iki, Nabi mengatakan man shallal ghadati fi jamaah, siapa yang sholat pagi ngeten iki dalam berjamaah dari jamaah subuh, summa qa'ada, terus duduk, yadhkurullah hatta tatlu asyamsi, berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu yang pertama wiritan, subhanallah subhanallah dan seterusnya. Kemudian yang kedua berdoa, jenengan donga terus Rabbana atina fid dunya hasanah terus-terusan nih teman-teman. Kemudian yang ketiga baca Quran, dan jenengan boten saged atau belum bisa baca Quran lancar, jenengan beto HP, jenengan ngrungokke murotal ning masjid. Atau kemudian yang keempat pengaosan ngeten iki, atau nek pengaosane boten enten jenengan beto HP, jenengan nonton pengajian di masjid gitu kan. Maka satu di antara empat ini jenengan lampahi itu termasuk dalam zikir kepada Allah. Dengan lakukan sampai terbit matahari yang pertama niko, matahari suruh. Niko jamnya enten suruhnya lho mboten. Mboten. Oh enten. 42. Oh nggih. Nah, niku sampai suruh, kata Nabi, summa sholat raka'ataini. Kemudian sholat 2 rakaat. Misal suruhnya pun muni tin dan jenengan sholat 2 rakaat. Kata Nabi, kanat lahu ka'ajrin hajjatin wa umratin. Orang itu yang duduk bar subuh, zikir, wirid, baca Quran atau pengajian sampai suruh terus ditutup dengan sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala haji dan umroh utuh. Haji dan umroh, bukan haji atau umroh, haji dan umroh tamaman, komplit utuh. Padahal dengan kalau haji atau umroh, misal pun ngangge kain ihram, kok jeruane dari dicopot, lah pahalane kelong. Misal pun ngangge kain ihram, refleks jika parfum disemprot itu mungkin merusak keabsahannya dan seterusnya. Banyak yang harus dengan penuhi. Tapi dengan duduk dan memiliki dengan asal pahala haji dan umroh sempurna dengan syarat nenggongan kesuruh ditutup sholat 2 rakaat. Nah, enak keperluan orang itu mas angsal, memiliki yang betul wajib.
Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niki yang penting, ini yang saya sampaikan ke Lurah Jaten. Kenapa kok kemudian kita harus mempelajari Al-Qur'an? Karena tadi hadis tadi komplitnya adalah ketika kita berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah kemudian mempelajari Quran dan mempelajari isinya, illa nazalat alaihi sakinah. Maka sebagai pribadi kita akan diberikan ketenangan. Sebagai keluarga maka kita juga akan diberikan ketenangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kuasa Allah itu diciptakan pasangan untuk dijadikan kita dan dia hidup secara tenang, kemudian mawaddah warahmah. Dan itu hanya terjadi kalau keluarga itu terbingkai dengan Al-Qur'an. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, keluarga itu akan menjadi aman terkendali ketika dua-duanya sepakat bermajelis ilmu. Wabil khusus panjenengan bapak-bapak wajib seminggu sekali pas Jumatan. Pramila enten sunah sadèrèngé jenengan Jumatan niku jenengan sari rumiyin sekedap ben mengke pas khotib naik mimbar jenengan boten ngantuk. Tapi umume nggih bahkan enten unen-unen niku tempat tidur terbaik pas khotib naik mimbar. Jadi mangkat niku niate mboten ngono khotbah ning niate pengen turu. Sehingga mungkin mundur mboten ngertos sing disampaikan khotibe napa. Nah, padahal harusnya dalam memberi nafkah niku enten nafkah lahir, enten nafkah batin. Nafkah lahir niku nggih cotro napa sandang pangan papan buku. Nafkah batin umumnya kita cuma ngerteni niku urusan seksual. Padahal yang termasuk nafkah batin niku panjenengan mentransfer ilmu dari orang-orang yang jenengan anggap bisa menyampaikan ilmu. Wabil khusus khotib Jumat syukur-syukur pengawasan ngeten iki jenengan pun tampuk intine napa boten kedah dalil intine napa. Nah, untuk disampaikan ten keluarga, mau enek pengajian maksudnya gini. Nah, syukur-syukur garwane enten ten wingking malah rasa kandhake. Wis krungu to mau ngoten, malah gampil. Nah, niku dalam konteks pribadi keluarga. Nek konteks masyarakat baik desa sampai negara, Allah mengatakan dalam Quran surat Al-A'raf, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kiranya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tak bukakan keberkahan dari langit dan bumi, walakin kadzabu fa aghadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka malah mendustakan dan makanya kami azab. Nah, asas dari takwa ini nggih mempelajari Quran niku wae. Quran isine napa ditutke, hadis isine napa ditutke, larangane napa dijauhi. Nah, ketika suatu negeri mau seperti itu dikasih keberkahan niku ziyadatul khair, ditambahi rezeki nggih tambah kebaikan. Nah, sakniki kita introspeksi, Indonesia niki penuh berkah atau tidak. Nah, saya coba nek ten bola niku kan enten klasemen napa liga ngoten niku lho. Saya kemarin nyari ten Google niku nemu Pak, Liga Korupsi Indonesia 1 sampai 12. Juaranya Pertamina. Pertamina niku dari 2018 sampai 2023 niku kan oplos pertama niku to. Niku setahun itu 193 triliun. Nah, selama periode ngoplos niku totalnya niku 968 triliun. Terus PT Timah niku 300 triliun, BLBI 138 triliun, Duta Palem niku 78 triliun, PT TPPI 37 triliun, Asabri 22 triliun, Jiwasraya 17 triliun, sing nganggo miliar wis ra payu wae. Kemensos 17 triliun, Sawit CPO 12 triliun, Garuda 9 triliun, BTS Kominfo 8 triliun, Bank Senturi 7 triliun. Totalnya Pak 1613 triliun. Kula mung bayangke iki nek dijipuk 100 triliun wae, ora 1000 triliun. 100 triliun mau. Niku umpama kan enten iki sekolah gratis SD, SMP, SMA to Pak. 6 tahun tambah 12 tahun gitu. Umpama pemerintah niku nambahke petang tahun, jadi 16 tahun wajib belajar. Nek sekolah negeri diragati pemerintah, saya bayangke sekolah negeri yang ada dari Aceh sampai Papua, kampus niku lho. Niku UT mawon lah, boten sasing larang-larang.
Wong nek ten UGM mungkin nek sak menuwang mlebu UGM yo perkara iso lulus wong angel. Nek UT kan rada gampang. Nah, misal UT mawon, kula bayangke UT niku kula pas kelihatan UT niku 1,5 juta sebagene. Misal kula bayangke sebagene 2 juta. Niku bisa buat meluluskan berapa orang. Nah, kula coba ngitung. 2 juta ping 8 semester ketemune 16 juta. Nah, 1 triliun diporo 16 juta niku ketemune 6,25 juta anak. Itu bisa buat bayar 6,25 juta 6.250 anak Indonesia sampai lulus UT Rambayan. Nah, terus kula nyari data tentang BPS, Badan Pusat Statistik niku lulusan SMA Indonesia niku cacahe pinten setahun niku. Saya dapat data yang paling terakhir niku tahun 2023, 2024 dari medal datanya 2025 saya meneh. 2023 niku anak Indonesia niku yang lulus dari BPS niku datanya 5,3 juta. Jadi jujul Pak, kan 6.250 niku iso diragati 1 triliun. Ternyata anak Indonesia niku 5,3 juta toh. Berarti kan tesih 900.000 niku kosong. Nah ini iso dinyukolahke wong Palestina mau ngendi tapi ning UT. Sekolahke dibayar negara. Jadi keberkahan itu akan terlihat dari angka yang sedikit tapi temonjo bermanfaat. Tapi kalau kemudian opeh terus akhirnya ngeten iki, maka di situ kita bertanya kemana keberkahannya. Makanya saya sampaikan ke Lurah Jaten, Pak Lurah jangan nek ngersake Jaten niku adem ayem tentrem. Nah niku mang jaga masjid dalam artian ada kajiannya, ada materinya yang baik disampaikan. Insya Allah kalau masyarakatnya itu merapat ke masjid, mendengarkan kajian yang dibacakan Quran dan dijelaskan isinya, pun niku sekampung itu serba kalah geger, santai, hidup niku adem ayem tentrem. Bahkan saya sampai dikasih cerita tentang kampung mriku sebelah niku, kampung kula. Niku enten ibu-ibu Pak, ibu-ibu niku gadah lemah sithik. Niku ditanduri pohon. Tapi beliau nandur pohon niku pun ditata. Iki tak panen dino iki tanggal semene, dino iki tanggal semene. Jadi mboten bareng nandure. Nah niku tiap hari itu dijebol, terus dilebokke karung diresiki, terus didol nang pasar Jaten. Tinggi urip. Jadi dia harus pegang marah-marah bansos, boten. Jadi seorang ibu-ibu yang sendirian sudah nggak ada suaminya itu menerima keadaan itu. Ya karena tadi dulu, karena dia ngerti ngemis itu dalam Islam itu bukan perkara yang mulia, jelek gitu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, intinya kita sebagai seorang Muslim patut berbangga mendapatkan wahyu yang namanya Al-Quran. Nah tinggal bagaimana Quran itu bisa menjadi keberkahan buat kita semua, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bernegara. Maka ada perlunya majelis yang membahas tentang ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika di sini sudah ada, tugas jenengan kantun menyemarakkan, mendukung, gitu, derek, lenggah, anteng, mireng, mengenai apa yang didapatkan dibawa pulang. Dapatkan bawa pulang. Ampun mung berkate tok, tapi ilmunya juga disampaikan sehingga nanti anak, istri, keluarga niku bersama-sama satu misi, satu visi berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala yang pada akhirnya ending dari semua itu akan mengumpulkan panjenengan semua di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buat pilih mekaten yang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhir kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.